Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak mari kita merenungkan firman Tuhan, mengawali hari yang begitu indah ini. Dan mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah pemelihara kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dalam renungan pagi ini terdapat di dalam kitab Markus 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Bunyi firman Tuhan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat ini saya memberikan judul memberitakan Injil ke segala penjuru. Bapak Ibu, ayat-ayat ini yang disuguhkan oleh firman Tuhan ini adalah memberikan gambaran perpisahan Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Perpisahan itu bukanlah perpisahan yang menyedihkan, melainkan sebuah perpisahan yang syarat dengan misi dan panggilan. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang menjadi renungan kepada kita untuk memahami pesan teks suci ini. Yang pertama, kita mengenang karya-karya Kristus, teladan yang sudah Yesus berikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, selama 3,5 tahun Yesus di dunia bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus sudah mempersiapkan dan memberikan teladan pelayanan dengan karya-karya yang ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia berjalan di bumi ini. Dari mujizat-mujizatnya yang mengagumkan hingga ajaran-ajarannya yang membebaskan, Kristus telah menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas kepada umat manusia. Dan kita semua adalah saksi atas keagungan dan atas kuasa Allah yang tidak terbandingkan itu. Oleh sebab itu, maka yang kedua, ada panggilan untuk menjadi saksi. Ketika Yesus bersiap-siap untuk kembali ke Allah Bapanya, Yesus memberikan perintah yang penting kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid yang telah dipanggil, yang telah dipilih dan mengikut Tuhan Yesus dalam pelayanannya dijadikan saksi oleh Tuhan Yesus. Tentu ini bukan suatu tanggung jawab yang mudah bagi mereka. Walaupun selama 3 tahun mereka telah mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, serta telah mendengarkan pengajarannya dan melihat karya-karya ajaib yang Tuhan lakukan. Menjadi saksi dan melanjutkan pekerjaan Yesus bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Selama hidupnya, Yesus pun banyak menghadapi pertentangan, menghadapi penolakan yang diterima oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena di dalam setiap pengajaran dan karya Tuhan Yesus, Yesus menentang kesewenang-wenangan. Yesus membela orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, baik mereka yang tersisihkan dalam kehidupan sosial maupun yang tersisihkan oleh karena perlakuan keagamaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, karya Yesus membawa kedamaian dan keadilan bagi mereka yang dipinggirkan, disisihkan, yang mengalami kesewenang-wenangan, memberikan damai dan sukacita. Oleh sebab itu, panggilan untuk menjadi saksi Kristus bukanlah panggilan yang sederhana. Ini adalah panggilan yang menuntut keterlibatan dan kesediaan kita secara penuh. Kita dipanggil untuk menjadi saksi atas kasih dan kebenaran Kristus di tempat-tempat yang mungkin jauh dari lingkungan kita sehari-hari bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan pelayanan. Untuk hal itulah para murid diutus menjadi saksi Kristus.
melanjutkan karya Kristus di dunia, supaya mereka dapat membawa kedamaian, supaya mereka dapat mengusahakan keadilan bagi orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, bagi mereka-mereka yang mengalami kesewenang-wenangan, mengalami ketersisihan baik dari pihak penguasa pemerintah maupun dari para pemimpin agama pada waktu itu. Tentu bukan hal yang mudah dilakukan oleh para murid atau para rasul. Jangankan memikirkan orang lain, bahkan selama 3 tahun mengikuti Yesus pun mereka lebih memikirkan kepentingan mereka sendiri, kebutuhan mereka sendiri. Mereka masih sibuk saling sikut-sikutan mengatakan siapa yang lebih besar, siapa yang layak menjadi pemimpin. Mereka masih berpikir bahwa mereka lah yang patut duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 45, sebelum diutus untuk menjadi saksinya, terlebih dahulu Yesus membuka pikiran murid-murid agar mereka mengerti kitab suci, agar mereka mengerti pengajaran Yesus, agar mereka dapat memahami karya Kristus, kenapa Yesus hadir di dunia ini. Bahkan mereka masih sempat meminta supaya Yesus menjadi raja di dunia, raja yang mengalahkan tentara Romawi, raja yang melepaskan mereka dari perbudakan penjajah pada waktu itu. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi saksi Kristus ternyata tidaklah selalu mudah. Sehingga yang menjadi renungan ketiga bagi kita, dibutuhkan kesetiaan dalam kesulitan. Kisah para rasul yang menjadi saksi Kristus pada waktu itu menunjukkan bahwa jalan memberitakan Injil penuh tantangan dan penuh dengan kesulitan. Para rasul sendiri mengalami penindasan, dipenjara, disesah, bahkan mengalami kematian karena kesetiaan mereka tetap kepada Kristus. Namun mereka tetap kuat, kukuh, dan setia dalam iman mereka. Untuk itu kita juga dipanggil mengikuti teladan seperti para rasul, bersedia menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang mungkin akan kita hadapi dalam perjalanan kita menjadi saksi. Kristus sendiri mengalami penolakan, bahkan dia mengalami penolakan hingga mengorbankan tubuhnya sendiri di atas kayu salib. Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini sehingga dia tidak layak dihukum mati. Tetapi oleh karena kepentingan politis keagamaan, akhirnya Yesus tetap harus disalib, bahkan digantikan dengan Barsabas orang berdosa. Oleh sebab itu kita pun mungkin akan menghadapi hal yang demikian. Karenanya kita harus memiliki iman yang teguh, tekad yang kuat untuk tetap setia kepada panggilan menjadi saksi Kristus dalam segala situasi. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak sendirian dalam panggilan ini. Kristus telah menjanjikan Roh Kudus bagi kita sebagai pembela dan penghibur kita kala menghadapi kesulitan. Oleh sebab itu kita harus menjadikan kekuatan kita tertumpu hanya pada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita ketika kita menjadi saksi Kristus. Kita harus mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus dalam setiap keputusan langkah yang kita ambil, bukan oleh karena kepandaian, bukan oleh karena jabatan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan ketika dia naik ke sorga, supaya mereka menunggu selama sampai Roh Kudus dicurahkan. Yang kelima, apa yang menjadi pesan kepada kita ketika Yesus naik ke sorga? Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu menyebarkan Injil. Salah satu cara utama untuk menjadi saksi Kristus adalah dengan menyebarkan Injil kepada orang lain. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Seperti apa yang telah diberitakan Rasul, kita juga harus bersedia memberikan kesaksian tentang kuasa penyelamatan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesaksian memberitakan Injil bisa kita lakukan juga melalui
hidup kita. Selain memberitakan Injil dengan kata-kata, kita harus juga menjadi kesaksian bagi Kristus melalui hidup kita sehari-hari. Caranya adalah dengan hidup sesuai dalam ajaran Kristus, menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada sesama, menjadi terang bagi dunia yang kelam ini. Hidup yang kudus dan hidup tak bercela adalah kesaksian yang paling kuat bagi kebenaran Kristus. Satu perbuatan lebih berharga daripada 1000 kata-kata. Dengan demikian, kita harus bisa menjadi suratan yang terbuka, terang yang memancar kepada banyak orang. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menerima panggilan menjadi saksi Kristus ini dengan hati yang penuh sukacita. Meskipun panggilan untuk menjadi Kristus mungkin menantang, mungkin menghadapi rintangan, mungkin kita menghadapi penolakan, tetapi kita harus menerimanya dengan sukacita dan keberanian. Ini adalah panggilan yang suci dan panggilan yang mulia, yang memberikan makna dan tujuan yang sejati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita bersatu dalam roh dan bersatu dalam tekad untuk terus bersaksi bagi Kristus di dunia ini, sehingga nama Allah selalu dimuliakan dan kerajaan Kristus semakin terus diperluas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita sebagai umat Kristus mengambil inspirasi dan kekuatan melalui kisah para rasul yang menjadi saksi Kristus dengan setia dan berani ketika Yesus naik ke sorga. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat menyebarluaskan kasih dan kebenaran Kristus ke seluruh dunia, sehingga semua orang dapat mengalami keselamatan yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdoa memohon bimbingan dan memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat tetap setia dalam panggilan menjadi saksi Kristus. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami ketika Yesus naik ke sorga, maka Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus kepada seluruh dunia. Oleh sebab itu, meneruskan pemberitaan Injil ini juga bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap setia meskipun kami menghadapi kesulitan. Oleh kekuatan Roh Kudus, kiranya yang senantiasa menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.